Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha Rahmatullah akan menyampaikan tentang resume jurnal yang telah saya ajukan. Untuk judul penulisan nama jurnal yang pada jurnal pertama yaitu berjudul A Problem-Based Learning Activity for Enhanced Inquiry Skill and Facilitating Conceptual Change in a Biological Chemistry Course dengan penulis Pak Seci, Delvino Santos dan Paraj, yang diterbitkan di Jurnal Chemistry Education Research and Practice. Untuk jurnal kedua berjudul Problem-Based Learning in Graduate and Undergraduate Chemistry Course, Face-to-Face and Online Experience, yang ditulis oleh Ana Maria Pasta, Nuria S. Caja, Charles Pitt, Miguel Gonzalez, Sergio Marduga, dan Elizabeth Fuguet, yang diterbitkan di Journal of Chemistry Education. Untuk jurnal ketiga yaitu Food Chemistry and Secrets Course Designed with Hands-on Experiment for Undergrad General Education, ditulis oleh Andrea M. Munro, yang diterbitkan di Journal of Chemical Education. Selanjutnya, permasalahan pokok pada artikel pertama yaitu membahas masalah utama berupa banyaknya miskonsepsi pada mahasiswa tentang redoks biologis, khususnya transfer elektron dalam biologi. Untuk jurnal kedua membahas bagaimana efektif penerapan PBL pada beberapa mata kuliah, baik tatap muka maupun daring. Untuk jurnal ketiga menyoroti masalah aksesibilitas laboratorium kimia bagi mahasiswa non-sains, terutama ketika pembelajaran dilakukan secara daring atau asinkron. Selanjutnya, ada pentingnya permasalahan yang diteliti karena pada jurnal pertama, permasalahan yang diteliti yaitu miskonsepsi pada topik redoks biologis yang menghambat pemahaman biokimia lanjutan. Yang kedua, mahasiswa tidak hanya perlu tahu konsep, tetapi juga perlu menguasai inquiry skill untuk menikmati nilai bukti eksperimen. Yang ketiga, pembelajaran tradisional terbukti tidak efektif dalam mengatasi miskonsepsi yang bersifat persisten. Untuk jurnal kedua, permasalahan yang teliti yang pertama yaitu menurunnya motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kelas tradisional. Yang kedua, PBL banyak direkomendasikan untuk meningkatkan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. Yang ketiga, pandemi memaksa perubahan besar pembelajaran daring sehingga perlu dianalisis bagaimana PBL beradaptasi dan apakah tetap efektif. Yang keempat, hasil riset penting untuk merancang praktik pembelajaran kimia yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi pembelajaran pada masa kini. Untuk jurnal ketiga, masalah yang teliti yaitu kebutuhan pendidikan kimia yang inklusif untuk semua mahasiswa, bukan hanya mahasiswa kimia. Yang kedua, pembelajaran asinkron membutuhkan desain eksperimen yang aman, mudah, murah, dan tetap autentik. Yang ketiga, pandemi dan perubahan format kuliah menuntut model pembelajaran lab yang tetap bermakna tanpa laboratorium fisik. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan aktivitas problem-based learning yang mampu meningkatkan inquiry skill mahasiswa, kemudian mengukur efektivitas aktivitas tersebut dalam mengubah miskonsepsi dan menghasilkan conceptual change pada topik redoks. Untuk jurnal kedua, tujuannya yaitu menilai keefektifan PBL dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan PBL. Yang ketiga, membandingkan hasil pembelajaran pengalaman mahasiswa dan kepuasan antara kedua format PBL. Yang keempat, mengevaluasi penerapan PBL di berbagai mata kuliah dalam konteks ukuran kelas dan tingkat kedewasaan akademik yang berbeda. Untuk jurnal ketiga, yang memiliki tujuan utama yaitu mengembangkan kursus kimia bahan makanan yang dapat dijalankan secara asinkron dan tetap menyediakan pengalaman laboratorium yang otentik. Yang kedua, menilai bagaimana kursus ini dapat meningkatkan literasi sains, pemahaman metode ilmiah, dan kemampuan analisis data mahasiswa. Selanjutnya ada kerangka teoretik yang mendukung penelitian. Pada jurnal pertama, kerangka teoretik yang digunakan yaitu conceptual change theory atau miskonsepsi yang diperbaiki dengan mengalami konflik kognitif. Yang kedua ada inquiry based learning sebagai fondasi PBL. Yang ketiga ada authentic problem concept, di mana masalah yang diberikan harus relevan dengan konteks biologi atau biokimia. Untuk jurnal kedua, kerangka teoretik yang digunakan yaitu problem based learning, yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa mulai pemecahan masalah autentik. Yang kedua, teori pembelajaran aktif yang konstruktivisme. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif atau kerja kelompok yang difasilitasi dengan diskusi argumentasi. Yang keempat, manajemen pembelajaran daring. Untuk jurnal ketiga, kerangka teoretik dalam artikel ini meliputi sains literasi atau literasi sains, inquiry based learning, dan kitchen chemistry. Untuk subjek penelitian, pada jurnal pertama yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi kimia, chemistry di tingkat universitas.
Dengan metode penelitian yaitu design based research yang ditambah dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk prosedurnya itu mengidentifikasi misalkan awal mahasiswa, kemudian mendesain aktivitas PBA berbasis data eksperimen, dan yang terakhir melaksanakan PBA dalam beberapa tahap, yaitu memahami masalah, mengamati mekanistik, menyusun prediksi, dan diskusi kelompok. Untuk jurnal kedua, subjek penelitiannya itu mahasiswa University of Barcelona yang mengambil mata kuliah Computing Research, Physical Chemistry, Spectroscopic and Laboratory Technique in Organic Chemistry, dan Heterogenic Chemistry. Dengan metode penelitian itu studi doktrin. Dalam prosedur penelitian itu PBL dilakukan dalam 3-4 sesi per mata kuliah dengan kelompok 3-6 mahasiswa. Prosedur umumnya itu pemberian masalah, identifikasi kebutuhan belajar, pencarian informasi, diskusi permasalahan, dan presentasi. Untuk jurnal ketiga, subjek penelitiannya mahasiswa non-science yang mengambil mata kuliah Food Chemistry Pacific Lutheran University dengan metode desain kursus dan evaluasi implementasi pendidikan dengan format asinkronus online selama 4 minggu. Untuk prosedurnya itu penyusunan modul berbasis eksperimen dapur, mahasiswa melakukan eksperimen mandiri, terus mahasiswa mengisi notebook, membuat rekaman audio, dan bahasa menilai laporan analisis dan proses ilmiah mahasiswa. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada jurnal pertama, instrumen penelitiannya itu pretest dan posttest, representational test, dan questionnaire atau open-ended question, dan wawancara. Data dikumpulkan melalui tes tertulis, analisis gambar, dan wawancara mendalam. Untuk jurnal kedua, instrumen menggunakan lembar tugas PBL, penilaian presentasi, laporan, dan hasil pemecahan masalah. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan hasil pekerjaan kelompok, rekaman diskusi atau laporan, mengambil nilai ujian sebelumnya sesuai implementasi PBL. Untuk jurnal ketiga, instrumen yang digunakan adalah notebook laboratorium, rekaman audio atau video analisis eksperimen, kuis membaca, tugas proyek ilmiah, dan rubrik penilaian. Selanjutnya, pada jurnal pertama, artikelnya menggunakan 2 analisis, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Di jurnal kedua, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Untuk jurnal ketiga yaitu analisis bersifat deskriptif. Selanjutnya, pada jurnal pertama, temuan utamanya itu aktivitas PBL yang dirancang berhasil meningkatkan inquiry skill mahasiswa. Banyak miskonsepsi berkurang setelah mahasiswa terlibat dalam aktivitas berbasis bukti. Untuk kesimpulannya bahwa PBL berbasis inquiry ini merupakan strategi yang sangat efektif untuk mengatasi miskonsepsi mendasar, meningkatkan kemampuan ilmiah, memperkuat pemahaman mekanistik dalam biokimia. Untuk jurnal kedua, PBL meningkatkan motivasi keterlibatan dan hasil belajar terutama pada mahasiswa magister dengan format tatap muka lebih efektif dibandingkan dengan PBL dalam format daring mengalami lebih lambat, lebih sulit, dan partisipasi mahasiswa lebih rendah. Untuk kesimpulannya, PBL efektif diterapkan pada mata baik dan muka untuk kursus ini berhasil dengan eksperimen berbasis bahan dapur membuat pembelajaran lebih mudah diakses, aman, dan menunjukkan keterlibatan tinggi dan memberikan umpan balik positif. Kesimpulannya yaitu pendekatan asinkronus at home teaching chemistry lab dapat menjadi alternatif kuat untuk laboratorium memaksimalkan terutama untuk mahasiswa non-sains. Nah, manfaat artikel ini untuk rencana penelitian yang pertama yaitu untuk jurnal kedua itu memberikan beberapa inspirasi untuk penelitian seperti dapat menjadi dasar untuk meneliti efektivitas PBL di konteks lokal. Untuk jurnal ketiga ini sangat relevan. Bahan makanan dapat meningkatkan literasi sains. Menyediakan contoh struktur modul kimia bahan makanan ini adaptasi ke topik karbohidrat. Untuk jurnal pembanding pada ketiga jurnal yang telah tadi disebutkan, yang pertama itu ada jurnal Problem Based Learning, a Literature Review of Theory and Practice in Undergraduate Chemistry Laboratories yang diterbitkan di Journal of Chemistry Education dan ditulis oleh Paradarajan dan Lamage.
Untuk jurnal yang kedua yaitu Exploring the Role of Scaffold in Problem-Based Learning in Undergrad Chemistry Laboratory, Chemistry Education Research and Practice. Ini ditulis oleh Farhada Rajan dan Lamagi. Untuk yang ketiga itu Guided Inquiry in a Biochemistry Laboratory Course Improves Experimental Design Ability yang diterbitkan di Chemistry Education Research and Practice. Nah, untuk research gap yang saya dapatkan pada semua jurnal ini, yang pertama itu pada penelitian Talsechi itu menunjukkan bahwa PBL ini mampu meningkatkan inquiry skill dan mengatasi miskonsepsi mahasiswa. Tetapi penelitian tersebut tidak meningkatkan peningkatan literasi sains secara komprehensif. Sementara pada penelitian Costa mendeskripsikan pengalaman implementasi PBL di berbagai mata kuliah kimia, namun belum memberikan bukti empiris terukur mengenai dampak PBL terhadap literasi sains mahasiswa. Sedangkan pada Munro menunjukkan bahwa konteks kimia bahan makanan efektif meningkatkan pemahaman yang mahasiswa, tetapi pendekatan yang digunakan bukan PBL dan tidak mengevaluasi literasi sains secara langsung. Sedangkan pada jurnal pembanding menunjukkan bahwa PBL ini dan pendekatan inquiry dapat meningkatkan berbagai keterampilan ilmiah mahasiswa, seperti perencanaan eksperimen, efektivitas scaffolding dalam PBL laboratorium, serta gambaran komprehensif implementasi pendidikan kimia tinggi. Namun ketiganya belum secara langsung mengenai bagaimana PBL berdampak pada literasi sains mahasiswa dalam konteks tematik yang spesifik. Untuk rumusan masalah, yaitu yang pertama yang berdasarkan riset dari jurnal yang tadi diajukan dan jurnal pembanding, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama itu bagaimana proses penerapan PBL ini berbasis konteks kimia bahan makanan pada mahasiswa. Yang kedua, apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan literasi sains mahasiswa pada kimia bahan makanan? Dan yang ketiga, bagaimana peningkatan literasi sains mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran berbasis PBL pada topik kimia bahan makanan? Maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah yang diajukan ini, maka saya sebagai penulis mendapatkan judul penelitian yaitu implementasi problem-based learning berbasis konteks kimia bahan makanan untuk meningkatkan literasi sains mahasiswa. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.